Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir di majelis ilmu, majelis Al-Qur'anul Karim, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-7 ya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Saya ulangi. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. Atau kita wakaf di malak saja. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Walau anzalna walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Dua ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Walau nazzalna, dan kalaulah kami turunkan, alaika, kepada Muhammad, kitaban, satu kitab,
fi qirtasin, di dalam tulisan. Jadi kitab itu kitab yang ditulis, langsung ada tulisannya gitu. Fala masuhu bi aidihim, niscaya mereka akan bisa menyentuh kitab tersebut dengan tangan-tangan mereka. Jadi kata kirtos itu dari kertas. Jadi kertas itu bahasa Arab itu, kirtos. Jadi walau nazzalna 'alaika kitaban fi kirtasin, dan kalaulah kami turunkan atas kamu, hai Muhammad, hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kitaban, satu kitab yang ditulis fi qirtasin, di dalam kertas. Jadi udah tertulis di kertas. Fala masuhu bi aidihim, niscaya mereka akan bisa menyentuh kitab tersebut bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Faqala alladziina kafaru, maka orang-orang kafir pun akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. In hadza, tidaklah ini, illa, kecuali, sihrun mubin, sihir yang nyata. Wa qalu laula unzila alaihi malakun, ada tanda waqaf situ ya. Wa qalu, dan mereka pun mengatakan, orang-orang kafir, laula unzila alaihi malak, laula, kenapa tidak, unzila alaihi, diturunkan atasnya, malak, seorang malaikat. Jadi orang-orang kafir mengatakan, kenapa sih Rasul itu gak diturunkan malaikat aja bentuknya gitu, bukan manusia gitu. Kalau bahasa kita, wa qalu laula unzila alaihi malak, dan mereka mengatakan laula unzila alaihi malak, kenapa tidak diturunkan atasnya malakun, seorang malaikat. Kata-kata malaikat itu bentuknya jamak, bentuk tunggalnya apa? Malakun, seorang malaikat. Padahal malaikat itu banyak bentuk jamak. Jadi malaikat udah bahasa kita. Udah bahasa kita malaikat, walaupun mau satu juga tetap apa? Malaikat juga ya. Tapi dalam bahasa Arab, malaikat itu bentuknya jamak sebetulnya. Bentuk tunggalnya apa? Malakun. Walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Walau anzalna, dan kalaulah kami turunkan malakan, seorang malaikat, laqudiyal amru, niscaya selesailah perkara tersebut. Summa la yunzarun, kemudian mereka tidak ditangguhkan. Artinya kalau sudah diturunkan malaikat sudah selesai. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Walau ja'alnahu malakan, dan kalaulah kami jadikan seorang rasul itu apa? Kami jadikannya seorang rasul malakan, dia dari seorang apa? Malaikat, dari kalangan malaikat. La ja'alnahu rajulan, niscaya kami jadikan malaikat itu rajulan, seorang laki-laki. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun, dan sungguh kami berikan pakaian atas mereka apa yang mereka pakai. Jadi apa? Kalau seorang malaikat itu, kalau malaikat itu seorang rasul, maka kami jadikan dia seorang laki-laki. Dan kalau laki-laki, kami berikan pakaian sebagaimana yang mereka pakai. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil musyrikina, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang musyrik, wa inadihim, dan penentangan mereka, wa mukabaratihim,
dan kesombongan mereka terhadap kebenaran. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana kesombongan dan penentangan orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan berupa Alkitab, Al-Quran, dengan mengatakan walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim. Dan kalaulah kami turunkan kepada engkau hai Muhammad satu kitab yang tertulis di dalam kertas, falamasuhu biaidihim, niscaya mereka akan bisa menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka. Ai ayanuhu wa ra'au nuzulahu wa basharu dzalik. Yakni mereka bisa langsung melihatnya, menyaksikannya dan menyentuhnya. Sementara orang-orang kafir akan mengatakan laqad alladziina kafaru, dan orang-orang kafir pun akan mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Tidaklah ini Al-Quran kecuali sihir yang nyata. Tidaklah ini kecuali apa? Sihir yang nyata. Jadi kalau kita lihat gambaran di sini, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang kafir mereka menyampaikan yang enak tuh sebetulnya kata mereka. Yang namanya seorang rasul itu dari kalangan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu apa? Lebih ampuh, lebih tangguh gitu. Di saya urusan udah selesai deh. Kata siapa itu? Orang-orang kafir. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain disebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim ila akhir ayat. Sungguh kami telah berikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan diri mereka. Maksudnya apa? Dari kalangan manusia. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang rasul dari kalangan malaikat, maka para malaikat itu tidaklah bisa mereka yalbasuna ma yalbisun, berpakaian dengan apa yang mereka pakai. Maksudnya apa? Sifat-sifat manusia kan makan, minum, menikah, berkeluarga, melek, tidur, istirahat dan sebagainya. Itu apa? Manusia itu fitrah manusia kan begitu. Makan, minum deh, menikah, punya keluarga, melahirkan kalau dia seorang apa? Wanita, mengembangbiakan. Sementara malaikat kan tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau dalam sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid bahwa wajib bagi kita untuk mengimani para malaikat. Dengan malaikat itu yang begitu banyak. Jadi komunitas malaikat itu lebih banyak daripada apa? Manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib bagi kita untuk mengimani malaikat dengan secara khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas-tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat apalagi Mikail, terus malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat apa? Maut. Itu ada tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
Al-Quran itu wajib. Ketiga, wajib bagi kita untuk mengimani bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat, la ya'sunallah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi wajib bagi kita untuk mengimani bahwa malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Berarti dia tidak apa? Tidak berjenis kelamin. Ustaz, kalau gitu, kalau malaikat bukan laki, bukan perempuan, pengetengnya dong Ustaz. Enggak ada juga gitu. Itu ente, manusia yang apa? Ada gendernya. Bahkan ada satu tempat negara gender itu bukan laki perempuan aja, macam-macam itu jenis kelamin itu. Laki, perempuan, ada macam-macam itu, yang tengah-tengah sampai berapa gender gitu. Sementara Allah SWT kan ciptakan kita apa? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan engkau dari jenis laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang tengah-tengah. Enggak ada apa? Tengah-tengah, tahu enggak tengah-tengah? Mau dibilang laki, bukan, mau bilang apa perempuan juga, bukan, enggak ada tengah-tengah gitu. Nah, malaikat tidak berjenis kelamin. Jadi apa? Malaikat tidak berjenis kelamin. Sementara kalau begitu, malaikat tidak bisa memberikan contoh teladan kepada manusia. Kenapa? Bagaimana bisa memberikan contoh makan yang baik dan benar, sementara malaikat enggak makan? Bagaimana membina rumah tangga yang baik, sementara Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Rasulullah mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada istri kalian, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap istri saya. Bagaimana akan mencontohkan seperti ini sementara malaikat tidak nikah, tidak beristri, apalagi melahirkan, kan gitu. Jadi nggak bisa memberikan contoh teladan. Bagaimana mencontohkan manusia? Malaikat apa? Nggak beristri, tidak bisa membina rumah tangga, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Maka sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia adalah Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan manusia agar rasul ini bisa menjadi uswatun hasanah, bisa mencontohkan kita. Maka pantas kalau kata Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh, ada dalam taukid dua. Ada taukid dua. Pertama la, yang kedua qad. Sungguh, kana lakum, untuk kalian, hai umat Nabi Muhammad, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, contoh teladan. Ay qudwatun hasanah, contoh yang wajib diikuti, contoh baik yang wajib kita ikuti. Siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap untuk bisa berjumpa pada Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi dengan Rasulullah, dengan seorang Rasul dari kalangan manusia, itu dia bisa memberikan contoh. Kenapa? Karena seorang Rasul itu harus memberikan contoh bagaimana cara ibadah yang baik. Rasul kan kelihatan sholat. Kelihatan nggak Rasul? Kelihatan sholat.
Sampai kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, kalau malaikat menjadi seorang rasul, bagaimana malaikat mencontohkan kita salat? Malaikat mencontohkan para sahabat salat, sementara malaikat tidak seperti manusia. Enggak semuanya para sahabat ngelihat apa? Malaikat. Kecuali sahabat-sahabat tertentu. Lalu ketika apa? Mencontohkan bagaimana? Kan enggak kelihatan. Makanya ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bisa memberikan contoh kepada kita. Sebab seorang rasul itu kan seorang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang wajib diikuti dalam segala aspek kehidupannya. Namanya rasul yang mencontohkan dalam segala aspek kehidupannya, cara ibadahnya bagaimana, kehidupan rumah tangganya bagaimana, kehidupan manusianya bagaimana, itu mencontoh. Sehingga kita tidak kehabisan contoh dari Rasulullah SAW. Apa yang ingin kita contoh? Oh, saya ingin mencontohkan Rasulullah bagaimana membina rumah tangga yang baik. Rasulullah berumah tangga, punya istri, punya anak, punya cucu. Oh, saya ingin menjadi kepala negara yang baik. Rasulullah seorang kepala negara. Oh, saya ingin mencontoh dari Rasulullah SAW seorang pedagang, seorang ekonom. Rasulullah pernah berdagang, bagaimana beliau sangat jujur dan bapak berdagangnya. Oh, saya ingin menjadi seorang masyarakat yang mencontohkan. Rasulullah mencontohkan bagaimana cara bapak menjadi masyarakat. Saya ingin mencontoh bagaimana bab ibadah Rasulullah, apalagi bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW luar biasa sampai bengkak-bengkak kaki. Jadi kita tidak kehabisan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana penentangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir musyrikin dan kesombongan mereka terhadap kebenaran yang Allah turunkan sampai mereka mengatakan, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fil qirtasin falamasuhu bi aydihim." Dan kata mereka, kami diturunkan, kalaulah kami turunkan kepadamu, kata Allah SWT menjelaskan, kalaulah kami turunkan kepadamu hai Muhammad satu kitab yang ditulis fi qirtasin falamasuhu bi aydihim, niscaya mereka akan bisa menyentuh kitab tersebut dengan tangan-tangan mereka. Tapi laqala alladziina kafaru, orang-orang kafir akan mengatakan, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Dan ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain tentang kesombongan orang-orang kafir. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun faqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kata Allah SWT, kalaulah kami bukakan atas mereka pintu-pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, mereka bisa melihat di atas pintu-pintu langit. Mereka apa? Orang kafir bisa melihat apa? Ke atas. Laqalu, namun mereka akan mengatakan, innama sukkirat absaruna, sesungguhnya sukkirat absaruna, mata-mata kami tertutup. Padahal sudah dibuka pintu oleh Allah SWT, tapi apa? Mereka mengatakan mata-mata kami apa? Sesungguhnya tertutup. Bal nahnu qaumun mashhurun, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Artinya Nabi Muhammad SAW dianggap apa? Tukang sihir. Dengan bisa membuka apa? Pintu langit, dengan turunnya Quran yang langsung ditulis pakai kertas. Jadi apa? Permintaan mereka itu adalah permintaan yang sebetulnya dibuat-buat. Makanya mereka mengatakan, wa qalu laula unzila alaihi malak.
Wa qalu, dan mereka mengatakan laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan atasnya seorang malaikat saja? Liyakuna ma'ahu nadhira, agar yang diturunkan ini Rasul tapi dari kalangan malaikat bisa menjadi nadhira, pemberi peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, "Walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun." Kalaulah kami turunkan seorang malaikat, seorang rasul itu apa? Dari kalangan malaikat, laqudiyal amru, niscaya urusan selesai. Tsumma la yunzarun, kemudian mereka tidak ditangguhkan. Artinya apa? Kalau seorang rasul itu malaikat, kemudian mereka tidak percaya juga, niscaya adab langsung akan turun, nggak pakai ditunda-tunda dulu. Tapi karena seorang rasul diberi ditangguhkan. Kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang panjang umurnya dan lama dakwahnya, sampai al-fasanatin illa khamsina ama, sampai 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun dakwahnya beliau. Bayangkan udah kayak gimana tuh, 950 tahun. Kira-kira kita sampai gak tuh segitu umurnya? Ini aja kita aja baru sampai umur berapa? Setengah abad lebih deh. Itu ketika kaum Nabi Nuh apa? Mereka durhaka, tapi ditangguhkan dulu. Kira-kira kapan nih mau beriman? Kira-kira kapan nih? Diulur-ulur. Ternyata buntut-buntutnya tetap aja nggak beriman. Saat dimana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat bahtera kapal, diledek. Lihat Nuh itu udah nggak waras. Kenapa? Bikin kapal di daratan dekat hutan lagi. Kan yang benar orang bikin kapal dia mah di laut, kan gitu, atau di kali lah yang lebaran dikit gitu, yang ada airnya. Ini di daratan itu, kan berarti apa? Nggak waras. Itu kan dia nggak tahu apa yang dijadikan apa perintah. Ini kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah SWT turunkan hujan. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam hujan nggak berhenti, sampai semua daratan kelebu. Gunung-gunung pun tertutup dengan laut tersebut. Artinya apa? Allah tunda, Allah tangguhkan mereka untuk tidak langsung beradab, tapi diberikan kesempatan. Ternyata semakin apa? Kufur. Begitu juga kaum Ad, kaum Samud diberi tangguhkan. Tapi kalau seorang rasul itu malaikat, mereka durhaka, langsung Allah turunkan apa? Azab. Nggak pakai besok-besok. Kenapa? Karena jelas gitu. Nah ini, jadi kata Allah SWT, kalau kami turunkan seorang malaikat, laqudiyal amr, ay law nuzzilatil malaikatu ala ma hum alaihi laja'ahum minallahi al-'adzaba. Kalau diturunkan malaikat atas mereka, bisa akan datang kepada mereka adab Allah Subhanahu wa taala langsung. Nggak pakai ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena udah diberikan, kalau bahasa kita udah diberikan tanda-tanda langsung oleh malaikat. Makanya Rasul itu kan diberikan oleh Allah SWT apa? Mukjizat. Dengan mukjizat itu kira-kira umatnya, kaumnya itu apa? Beriman atau tidak dengan mukjizat tersebut? Kalau dengan Rasul apa? Disebut apa? Mukjizat. Atau mukjizat dari kata-kata a'jaza yu'jizu, i'jaz, yang bisa melemahkan sehingga orang nggak berdaya. Oh iya benar, ini siapa? Ini si seorang Rasul. Tapi kalau orang kafir bukan mengatakan Rasul, tidaklah ini kecuali sihir, kan gitu. Tapi kalau orang yang beriman, pasti ini adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Ma nuzzilal malaikatu illa bil haqq wa ma kanu idzal munzirin.
Tidaklah malaikat diturunkan kecuali dengan hak. Wa ma kanu idza dan tidak mereka kecuali apa? Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat sesuai dengan tugas-tugas masing-masing. Kepada para rasul, para nabi itu namanya apa? Malaikat Jibril. Jibril dalam bahasa apa? Dalam bahasa Inggris apa? Jibril. Namanya apa? Jibril. Yang disebutkan oleh Allah kul man kana aduwwan li Jibril. Jibril dalam apa? Dalam ayat Quran. Ai yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari di mana mereka akan melihat para malaikat. La busyra. Mereka tidak gembira. Hari kiamat. Yauma idzin, pada hari itu lil mujrimin, bagi orang-orang yang mujrimin, berdosa. Mujrim berdosa. Jarimatun, al jarimah, dosa. Jadi jangan sampai namain anak jarimah. Artinya apa? Dosa. Mentang-mentang dari Al-Quran, ini enak nih, bagus nih Siti Jarimah nih, jangan. Kemudian ini apa? Orang-orang. Jadi malaikat itu apa? Tertentu kelihatannya sampai ketika para sahabat perang Badar kan sedikit tuh. Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat. Junudan lam tarauha, bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Jadi kalian tidak melihatnya, malaikat itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan seorang malaikat, Rasul itu la ja'alnahu rajulan, niscaya kami jadikan dia seorang laki-laki. Artinya di sini seorang nabi, seorang rasul itu jenis kelaminnya harus apa? Laki-laki. Tidak ada rasul itu seorang apa? Perempuan. Karena memang Pak disebutkan oleh Allah SWT. Seorang rasul itu apa? Seorang laki-laki. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu apa? Seorang laki-laki. Kalau sekarang ini ada orang yang ngaku perempuan lagi, seorang rasul itu bukan apa? Jangankan sekarang, dulu aja nggak boleh. Ini apalagi sekarang gitu. Kenapa? Karena seorang rasul itu apa? Seorang laki-laki. Maryam binti Imran, siapa yang tidak kenal? Namanya diabadikan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. Dia tidak sampai menjadi seorang rasul dan nabi, padahal ujiannya lebih hebat daripada laki-laki sekarang. Tapi dia menjadi apa? Rasul, dia tidak menjadi nabi. Maryam. Belum lagi Asyah, imra'atu Fir'aun. Bagaimana dia bisa mempertahankan akidahnya? Ini apa? Bukan apa? Jadi artinya apa? Dari laki-laki seorang rasul. Walau ja'alnahu malakan, kalaulah kami jadikan seorang rasul itu malakan dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan, misalnya malaikat itu seorang laki-laki, padahal malaikat itu tidak berjenis kelamin. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun, dan kami pakaikan mereka dengan apa yang mereka pakai. Ai walau anzalna ma'ar rasulil bashari malakan, kata Ibnu Katsir dalam komentarnya. Kalau kami turunkan bersama apa? Seorang rasul itu al-bashari malakan, seorang rasul yang bersifat manusia tapi malakan, dia seorang malaikat. Kan nggak mungkin malaikat apa? Memang Allah SWT jelaskan dia seorang bukan manusia. Jadi rasul yang bersifat manusia, cuma sifatnya aja manusia, tapi jenisnya apa? Malaikat. Walau ba'atsna ilal bashari rasulan, kalaulah kami utus kepada manusia seorang rasul malakian, seorang malaikat, lakana ala hayatir rajul, niscaya kami utus malaikat tersebut dalam bentuk laki-laki mestinya. Karena kan malaikat apa? Rasul itu harus menyampaikan di depan orang, di mana Rasulullah SAW ketika berdakwah menyampaikan di depan banyak orang. Kan gitu, dari jenis laki-laki, basyariyah. Liyumakkinahum mukhatabatihi, agar
Mereka apa? Para rasul itu bisa menyampaikan pembicaraan mereka, bisa menyampaikan apa yang disampaikan di depan orang, khotbahnya, objeknya. Kemudian wal intifa, dan mereka bisa mengambil dari apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Jadi apa? Para rasul, sehingga ini harus apa? Seorang yang kelihatan dalam bentuk laki-laki yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak ketika dia sampaikan. Makanya ketika Rasulullah SAW pertama sekali berdakwah dengan dakwah tauhid, beliau menyampaikan ayuhan nas, hai manusia, kumpul la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Jadi ketika apa? Berkumpul begitu banyak orang, maka tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, apakah kalian percaya kalau musuh besok akan datang? Apa kata orang-orang? Kami percaya, karena engkau adalah seorang yang belum pernah berbohong dari kecil. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang tidak pernah berbohong, sehingga apapun yang disampaikan itu apa? Percaya manusia. Makanya sebelum Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, Nabi dan Rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin, gelar yang sangat tinggi. Itu belum menjadi seorang Nabi dan Rasul, udah nyohor, atau nyohor, udah populer di kampung bahwa dia Al-Amin. Gitu. Udah Al-Amin, udah sangat jujur, gak pernah berbohong deh. Gitu. Baik orang apa, orang-orang yang apa, yang dekat sama dia, orang yang jauh, semuanya mengatakan apa? Al-Amin. Nah akhirnya apa? Ketika orang dikumpulkan, bahkan di situ ada Abu Lahab, maka orang-orang mengatakan, benar, kami percaya. Lalu kata Rasul, kalau gitu, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kita bertauhid kepada Allah SWT. Baru di situ mulai deh. Baru di situ mulai macam-macam. Ada yang percaya, ada yang enggak. Makanya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Tabban laka ya Muhammad, celaka ente Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami hanya sekedar untuk dengerin ucapan ente, agar kami mau percaya terhadap apa yang engkau sampaikan? Padahal tadi percaya kan? Pokoknya apa yang sampaikan Rasulullah, apa? Percaya deh, musuh besok datang. Bagaimana nanti di akhir ada apa? Ada surga, ada neraka. Oleh karena itu berimanlah kepada Allah SWT, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Padahal tadi apa? Percaya. Tapi ketika disampaikan tentang dakwah agar mereka mau bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, di situ mulai apa? Terjadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman, bahkan ada yang mencaci maki Rasulullah SAW sampai mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka ente Muhammad, alihada jama'tana. Apakah cuma sekedar untuk ini doang engkau kumpulkan kami? Kata siapa itu? Abu Lahab. Maka turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bacanya begitu. Bukan wa tabb, bukan tabbat yada abi lahabin wa tabb, bukan, tapi tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Celaka engkau, bukan Nabi Muhammad SAW yang celaka, tapi engkau hai Abu Lahab yang celaka. Makanya Allah SWT mengatakan tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan celaka dia. Diulang-ulang. Ini menandakan betul-betul Abu Lahab celaka, bukan hanya sampai 13, celaka 13, tapi lebih dari celaka 13.
Kenapa? Karena dia nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam sayasla naran, dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau cuma sekedar celaka 13 kan kita biasanya wah celaka 13 kan sampai sini doang ya. Lebih dari celaka 13. Kenapa? Karena urusannya nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, Allah SWT turunkan manusia itu seorang rasul, itu karunia dari Allah SWT. Sehingga kita bisa mengambil contoh dari seorang rasul dengan apa saja yang kita ambil. Tidak kekurangan kita mengambil contoh dari Rasulullah SAW. Sampai dalam sholat pun kita diperintahkan untuk mencontoh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sampai berhaji pun kita diperintahkan untuk mengambil contoh dari Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Dua yang disebutkan oleh Allah SWT. Oleh Rasulullah. Pertama tentang sholat, yang kedua tentang haji. Dua-duanya rukun. Dua apa? Rukun. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ini masih kita bahas tentang ini, tapi tambah lagi dengan ayat selanjutnya sedikit saja. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat, sehingga bagi kita bersyukurlah kita karena dengan diturunkannya Rasulullah SAW, seorang Rasul itu adalah sebuah nikmat. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Artinya diutusnya seorang Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat bagi kita. Kenapa? Karena dialah yang memberikan petunjuk pada kita. Yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, yang halal, yang haram. Itu dengan diutusnya seorang Rasul yang bisa menyelamatkan kita. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Tadinya kita bermusuh-musuhan. Para sahabat sebelumnya mereka bermusuh-musuhan di Madinah itu. Aus dan Khazraj itu bermusuh-musuhan, tapi dengan datangnya Nabi kita Nabi Muhammad mereka bersaudara, dipersaudarakan. Maka wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ingatlah kata Allah, ketika kaki kalian ini menuju ke neraka, fa anqadhakum minha. Lalu dia menyelamatkan engkau dari itu. Jadi awalnya kita hampir-hampir saja untuk apa? Ke neraka, tapi diselamatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kita disampaikan bagaimana ajaran-ajaran Islam yang bisa menyelamatkan kita untuk menuju kepada surga Allah SWT. Ini saja kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.